Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan berselesainya Mandhumah Manhajul Haq, kita akan lanjutkan bi'aunillahi ta'ala mengkaji mandhumah pula berupa mandhumah Al-Ilbiri rahimahullah, atau disebut pula mandhumah At-Ta'iyah. Nazm ini banyak berisi tentang peringatan tentang hakikat dunia agar orang tidak tertipu terhadapnya, pentingnya dan keutamaan ilmu, serta adab-adab dan akhlak orang yang berilmu yang harus dia miliki. Mandhumah ini ma'ruf, masyhur di kalangan ulama dan ahlul ilm semenjak dahulu kala. Mereka kaji, mereka pelajari, mereka hafal, ya, karena mereka melihat banyaknya hikmah dan kandungan faidah yang begitu banyak di dalamnya, layak untuk kita pun pelajari dan kita kaji. Maka sebagai muqaddimah, pentingnya adab bagi seorang muslim atau muslimah. Adab seperti lafadznya, adab, yang semula bermakna terkumpul atau menyatu. Makanya undangan makan disebut ma'dabah dalam bahasa Arab. Ma'dabah dari adab. Kenapa disebut demikian? Karena orang kumpul banyak di situ. Teman-temanmu, tetanggamu mungkin. Maka adab yang dimaukan adalah terkumpulnya pada seseorang sifat-sifat mulia, menyatu pada seseorang perangai-perangai baik, dan banyak akhlak-akhlak mulia itu ada padanya dari tutur katanya, sikap dan perbuatannya. Adab disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dengan adab itu seseorang bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain, masing-masing sesuai martabat dan derajatnya, tentu tidak sama. Maka anak kepada orang tua ada adabnya, adab anak ke orang tua. Anak kepada orang tua, begitu pula tetangga kepada tetangga ada adab, murid kepada guru ada adab, dan seterusnya. Masing-masing sesuai kapasitas dan martabatnya. Begitu pula dalam aktivitas sehari-hari. Untuk makan ada adab, adab makan, ini. Adab minum, adab keluar, adab masuk.
adab ketika orang itu sedang mukim di rumahnya, adab saat dia safar, berpergian, adab saat bicara, adab saat diam, semuanya ada adabnya. Maka kesimpulannya kata Imam Ibnul Qayyim, adabul mar'i unwan sa'adatihi wa falahihi. Adanya adab, akhlak pada seseorang pertanda dia itu orang yang bahagia, orang yang selamat dunia dan akhiratnya kalau ada adabnya. Wa qillatu adabihi unwan syaqawatihi wa bawarihi. Minimnya adab seseorang, bahkan kalau nggak ada, pertanda celakanya orang itu dan hancur dunia serta akhiratnya, na'udzubillah. Ketika orang itu nggak ada adabnya. Oleh karena itu pula, masih semua ini omongan Ibnu Qayyim, tidak ada sesuatu di dunia ini yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat seperti adab. Artinya adab itulah yang dengannya kamu mendapat banyak kebaikan-kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Ini ibarat kamu menebar jala begitu. Kamu akan dapati banyak ikan kan? Adab itu begitu. Kamu akan dapati banyak kebaikan duniamu dan akhiratmu dengan adab. Sebaliknya juga, orang terharamkan dari kebaikan dunia akhirat, banyak yang lepas darinya dan tidak dia dapati, juga karena tidak adanya adab pada dirinya. Sebagai bukti, kata beliau, kamu lihat kisah 3 orang yang terkurung di mulut goa itu, tertutup batu besar mulut goa itu, mereka nggak bisa keluar. Masing-masing doa kepada Allah kan, bertawassul dengan amal solehnya. Yang salah satunya baktinya kepada orang tuanya, adab. Tiap hari dia biasa ngasih susu ke bapaknya, ibunya, kenyang sudah, baru dia ke anak istrinya. Susu itu diberi ke mereka. Ya, tiap hari begitu. Sampai suatu malam terlanjur tidur bapak ibunya. Anaknya teriak-teriak kelaparan, haus. Di satu sisi dia nggak ingin bangunkan, ganggu tidurnya. Tapi di sisi lain dia nggak ingin ada yang minum susu ini sebelum orang tuanya, dijaga adabnya dengan orang tuanya. Aib bagi dia nggak mau. Kok anaknya atau istrinya minum susu ini sebelum bapak ibunya. Maka dia diam menunggu sampai pagi. Anaknya teriak-teriak, kelaparan. Begitu bangun baru dikasih orang tuanya, baru anak istrinya. Ya Allah, kalau itu adabku kepada orang tuaku, ikhlas karenamu, keluarkan kami. Geser itu batu. Gerak sudah membuka, walaupun mereka belum bisa keluar. Sampai yang 2 lainnya pun bertawasul dan antum tahu hadisnya. Asyahid, penyelamat di dunia, seperti Ibnu Qayyim katakan, mendatangkan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan
dunia akhiratmu, adab. Ketika itu dijaga, dijunjung tinggi. Begitu pula ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menjaga adabnya saat beliau ngimami sholat, karena Rasul sakit sallallahu alaihi wasallam. Begitu Abu Bakar sholat, nggak lama Rasulullah datang ke masjid. Abu Bakar tahu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mundur Abu Bakar dari tempat imamnya. Ini mempersilahkan agar Rasul yang jadi imam melanjutkan sholat. Adab dijaga oleh Abu Bakar. Gak pantas bagi Abu Bakar dalam diri beliau berkata, untuk ngimami sementara di belakangnya ada Rasulullah SAW. Mundur beliau sampai Rasul yang mengimami. Kata Ibnul Qayyim, langkah mundurnya Abu Bakar karena adabnya kepada Rasul SAW itu yang membuat beliau melangkah maju jauh meninggalkan seluruh umat ini. Sehingga beliau menjadi orang termulia di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul. Beliau orang paling mulia, meninggalkan jauh yang lainnya. Langkah mundurnya itu yang menjadi sebab beliau melangkah maju jauh karena adab. Ala kulli hal, adab begitu penting dalam kehidupan. Seperti kata Ibnul Qayyim, unwanus sa'adah, bukti atau pertanda kebahagiaan seorang hamba kalau ada adab. Hilang adab itu pertanda celaka hamba itu. Terlebih kalau ini secara umum, terlebih kalau itu talibul ilm, penuntut ilmu. Orang yang dikenal atau diketahui belajar agama, mengaji ilmu syar'i, lebih-lebih lagi harus dan wajib punya adab. Kata Atha ibnu Yasar rahimahullah, diriwayatkan oleh Ibn Abdul Bar, ma'uwiya syai' ila syai' azyan min hilm ila ilm. Tidak ada sesuatu yang digabungkan dengan yang lain melebihi keindahannya dibanding ilmu ketika disatukan dengan hilm, dengan adab. Artinya dua ini ketika disandingkan, ada padamu ilmu, ada pula padamu adab, maka itu terindah di dunia. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Tidak cukup hanya ilmu padamu, tapi ada hilm, ada kesantunan, ada adab. Atau sebaliknya, tidak hanya adab padamu, tapi juga ada ilmu. Dua ini jika digabungkan, luar biasa. Adab kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, man tahawana bil adab uqiba bihirmani sunan.
Orang kalau menggampang-gampangkan adab, ya dia sepelekan, gak seberapa penting, sehingga dia anggap remeh, dia akan terhukum. Apa hukumannya? Diharamkan dari sunnah-sunnah. Sehingga ada saja kendalanya bagi dia. Untuk melakukan sunnah, nggak pernah bisa. Sunnah apapun sehari-hari, rawatib, qobliyah, ba'diyah, puasa, dan yang lain-lain. Wa man tahawana bis sunan uqiba bihirmanil faraid. Lambat laun dia akan menggampang-gampangkan sunnah. Dan kalau sudah dia gampang-gampangkan, dia remehkan sunnah, terhukum dia dengan diharamkan dari yang fardu, yang wajib. Wa man tahawana bil faraid uqiba bihirmanil ma'rifah. Kalau sudah diharamkan dari yang fardu, dari yang wajib, orang terhukum dengan diharamkan dari ilmu. Padahal itu segala-galanya bagi seorang hamba, menentukan nasib dan keutamaan dia. Maka perkara yang tidak boleh dianggap sepele. Jangan kamu pandang sebelah mata masalah adab. Sudah diingatkan semenjak dahulu kala oleh Imam Ibnul Mubarak Al-Marwazi rahimahullah. Kata Imam Ruwaim Ibnu Ahmad, ya bunay, ij'al amalaka milha wa adabaka daqiqa. Wahai anakku, beliau menasehati wasiat kepada anaknya yang masih muda dan masa belajar. Jadikan amalanmu itu, atau maaf, ilmu dan amalanmu, jadikan itu seperti garam. Adabmu, jadikan itu tepung. Layaknya orang bikin adonan. Antum kalau ngelihat istri antum atau ibu antum bikin adonan atau semisalnya, tepungnya seberapa? Banyak. Satu panci misalnya, untuk kue atau apa. Tapi garamnya seberapa? Paling 1 sendok teh atau 1 pucuk sedikit dari sendok cukup sudah. Ibaratnya begitu. Yang perlu banyak itu adabmu, tepung. Ilmumu itu bagaikan garam tadi, cukup sedikit. Yang pantas kamu perbanyak, yang patut kamu jaga, kamu pertahankan adalah adabmu. Begitu Ruwaim menasehati sang anak. Begitu pula dikatakan oleh Bu Shanji rahimahullah, orang yang menginginkan ilmu, dapat fiqih, tanpa adab, hampir-hampir dia nantinya akan berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dia akan berani, na'udzubillah, berdusta. Karena nggak ada adabnya.
berdusta atas nama Allah dan Rasul. Ketika adab itu hilang dari dirinya, makanya salaf dahulu rahimahumullah, a'immah sangat mementingkan adab. Kata Imam An-Nakhai rahimahullah, dulu kalau mereka mau ambil ilmu dari seseorang, mereka lihat dulu bagaimana adabnya, kif tindak tanduknya, tutur katanya, bicaranya, kif sholatnya. Tahu sudah, Masya Allah baik orang ini, baru mereka mau ambil ilmu darinya. Bahkan disebutkan di majlis Imam Ahmad ibnu Hambal, hadir atau datang di majlisnya 5.000 orang lebih di majelisnya Imam Ahmad. Jumlah yang luar biasa. Tapi jangan kamu kira semuanya penuntut ilmu, enggak. Yang menulis, mencatat, ya ini para penuntut ilmu, itu paling sekitar 500 orang, 1/10-nya. Kecil dibanding 5.000. Ya 500 itu perawi-perawi hadis, tulabul ilm. Sisanya orang umum, awam. Cuman mereka hadir, datang di majelis Imam Ahmad untuk belajar dan mengambil adab Imam Ahmad. Seperti apa bicaranya, bagaimana ibadahnya. Itu yang mereka lihat dan mereka jadikan panutan untuk diri mereka. Disebutkan dari sebagian mereka seperti Abu Bakar Al-Mutawwi'i. Kata Abu Bakar Al-Mutawwi'i, 10 tahun atau 12 tahun kata beliau. 12 tahun aku mengikuti majelisnya Imam Ahmad. 12 tahun. Bukan waktu yang sedikit. Aku hadir dalam keadaan beliau membacakan musnadnya di majelis. Ya, yang lain para perawi dan murid-muridnya, penuntut ilmu, nyatet nulis. 12 tahun itu kata Abu Bakar Al-Mutawwi'i, tidak satu hadis pun aku catat dari Imam Ahmad. Tidak satu hadis pun aku catat dari Imam Ahmad. Hanya saja aku melihat adab dan akhlaknya beliau untuk aku tiru. Aku pelajari itu dari beliau. 12 tahun mereka belajar itu. Ya, ini artinya jelas menegaskan kepada kita betapa itu dipentingkan. Oleh salaf. Kata Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i, kanat ummi tu'ammimuni wa taqulu li idhab ila Rabi'ah ta'allam min adabih qabla ilmih. Biasa dulu ketika aku masih kecil, masih anak-anak kayak gini, ibuku
umiku mengimamai aku, dipakaikan imamah di kepalanya itu, putar-putar, dipakaikan, dihiasi kepalanya dengan imamah supaya sopan, pakaiannya dirapikan, sudah siap. Kata ibunya, sana kamu datangi majelisnya Imam Robi'ah dan pelajari dari Robi'ah adabnya sebelum kamu pelajari ilmunya. Ambil dari Robi'ah adabnya dari kecil, usia dini anak-anak segini. Belajarlah adab, wahai anakku, dari Robi'ah. Robi'ah imam besar. Sebelum kamu pelajari ilmunya. Kata Imam Ibnul Mubarak, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm. Kita lebih butuh sedikit adab ketimbang banyaknya ilmu. Lebih butuh. Yani sedikit adab kita pelajari, kita amalkan pada diri kita, itu jauh lebih kita butuhkan, lebih manfaat daripada banyaknya ilmu tapi nggak ada adabnya. Ilmunya banyak, tahu ini, nguasai itu, faham ini, faham itu, tapi apa gunanya kalau nggak ada adab pada dirimu? Mending sedikit adab, jauh lebih manfaat bagimu. Maka adab, seperti kata Ibnu Abbas, ziyadah fil aql, menambah akal fikiranmu. Wa dalil alal muru'ah, adab pula menjaga muru'ah, kewibawaanmu terjaga karena adab. Wa mu'nis fil wahdah, menemanimu saat sendiri. Wa sahib fil ghurbah, bersamamu saat engkau dalam pengasingan, jauh dari keluarga. Wa mal indal qillah, dan adab itu ibarat harta, modal utama, bahkan saat kamu miskin, tidak punya materi apa-apa, adab segala-galanya bagimu. Itu wasiat-wasiat Imam Salaf tentang bagaimana pentingnya adab itu bagi penuntut ilmu. Tentunya seperti kata Sufyan Ibn Uyainah, ukuran dan barometernya Rasulullah SAW, sunnah beliau, semua dicerminkan ke situ. Yang sesuai dengan ajaran Rasulullah ya kita ambil, itu yang hak. Yang bertentangan dengan itu pasti batil, ya kita tolak, kita tinggalkan. Yang kita ambil yang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian seharusnya para penuntut ilmu. Kata Imam Malik, inna haqqan ala man talabal ilm ayyakuna lahu waqar wa sakina wa khasyah wa ayyakuna muttabi'an li athari man madha qablahu. Bagi penuntut ilmu harus ada padanya waqar,
tampak dia berwibawa, tenang orangnya, enggak kemudian teriak-teriak atau bertindak urakan, bukan penuntut ilmu seperti itu. Tenang, khasyah, penuh dengan rasa takut kepada Allah, mengikuti dan mencontoh para ulama yang sebelumnya. Dan begitulah para ulama, seperti yang Imam Malik katakan. Fakana yuqal, kata Imam Abu Juhaifah, maka semenjak dulu salaf selalu mewasiatkan ya kepada anaknya, kepada muridnya, jalisil kubara, duduklah bersama orang-orang besar, bukan besar badannya, artinya orang besar, orang mulia, karena kamu akan ketularan kemuliaannya. Khalilil ulama, duduklah temani para ulama itu di majelisnya, kamu akan ketularan ilmunya. Wa khalitil hukama, dan ambil dari para orang-orang hakim, kamu akan dapat banyak hikmah dari mereka. Bahkan wasiat Imam Laits ibn Sa'ad al-Misri, beliau partnernya Imam Malik, dengan beliau, kata Laits ibn Sa'ad, ta'allamul hilm qabla al-ilm, pelajari olehmu adab sebelum ilmu. Itu pula yang dirasakan oleh Abdullah ibn Wahab, muridnya Imam Malik. Kata Abdullah bin Wahab, ma ta'allamtu min adab Malik afdal min ilmi. Yang aku pelajari dari Imam Malik, adab-adabnya beliau lebih afdal, lebih utama dari ilmu yang aku ambil dari beliau. Maka ya begitu turun temurun. Imam Malik tadi dari kecil belajar kepada Rabi'ah. Begitu beliau jadi imam besar, alim di Madinah, Abdullah bin Wahab jauh-jauh ke Mesir, datang ke Imam Malik berguru padanya, dan itu yang beliau katakan, aku ambil adab Imam Malik, akhlak beliau lebih afdal dari ilmunya. Jadi itu faedah yang banyak beliau dapati dari Imam Malik rahimahullah. Ibrahim rahimahullah mengatakan, kami mendatangi Masruq, Imam Tabi'in, Masruq Ibn Ajda', dan kami pelajari darinya hadyu wadallu, tindak tanduknya, semua gerak-geriknya, kif bicaranya, kif ibadahnya, kif, itu semua kami pelajari, kami tiru dari Imam Masruq Ibn Ajda'. Oleh karena itu pula disebutkan bahwa orang yang belajar ilmu ya berarti dia mencari perkara dunia ini yang paling tinggi.
Kata Imam Abu Asim, man talaba hadzal hadits faqad talab a'la umuri dunia. Yang belajar hadis, menuntut ilmu ini, berarti dia telah mencari perkara dunia ini yang paling tinggi setelah kenabian. Fayajib ayyakuna khairan nas, maka kewajiban dia untuk menjadi manusia terbaik. Kalau tidak akan menjadi hujjah alaih. Bahkan orang akan lari karena sebab dia lari dari dakwah atau agama ini. Bahkan orang akan berkata, katanya alim, katanya ngaji, adabnya kok kayak gitu, kok kurang ajar, akhlaknya buruk. Jadi bumerang. Orang lari menjauh karenanya. Makanya seperti kata Abu Asim, kamu kalau sudah menuntut ilmu, sadarlah yang kamu cari itu perkara tertinggi di dunia ini. Maka kewajiban kamu menjadi orang terbaik. Benahi adabmu, hiasi akhlakmu dengan akhlak yang mulia. Di sisi lain seperti kata Ibnu Syihab Az-Zuhri, ilmu ini yang kamu pelajari adabullah adaba bihi nabiyahu, adab yang Allah ajarkan kepada nabinya. Ilmu ini sendiri adab yang Allah ajarkan kepada nabinya, kemudian nabinya mengajarkan kepada para sahabatnya. Para sahabatnya mengajarkannya kepada muridnya, para tabi'in, dan seterusnya ke bawah. Maka jaga adabnya. Itu penting. Sebagai contoh, disebutkan bahwa Abu Salamah ini termasuk yang disebutkan sebagai fuqaha sab'ah, 7 fuqaha di masa tabi'in. Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, anak Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau berguru kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sahabat yang antum tahu didoakan Rasul, faqihu fiddin, alimhu ta'wil, ajari dia tafsir, alimkan dia dalam agama ini. Maka banyak yang berguru kepada Ibnu Abbas, salah satunya Abu Salamah Ibn Abdurrahman ibn Auf. Cuman sayangnya Abu Salamah sering mendebat Ibnu Abbas, nggak sabaran. Nggak gitu Ibnu Abbas, oh nggak bisa lah kalau begini, oh ini. Oh. Kata Imam Az-Zuhri, fahurima bidzalika ilman katsiran. Menyebabkan karenanya beliau Abu Salamah terharamkan dari banyak ilmu. Ibnu Abbas jadi marah. Udah menyimpan ilmunya, nggak mau diajarkan kepada Abu Salamah. Hanya kan yang rugi Abu Salamahnya, karena kurang menjaga adabnya kepada gurunya. Dan itu beliau sesali nanti setelah
lama, Ibnu Abbasnya juga sudah meninggal. Kata Abu Salamah, "Lau rafaqtu bibni Abbas la asabtu minhu ilman katsira." Kalau saja dulu aku sabar kepada Ibnu Abbas, aku akan dapati banyak ilmu dari beliau. Jadi, qadar Allah. Artinya pelajaran berharga. Bagaimana pentingnya adab dijaga. Tidak sebagaimana Ubaidullah ibnu Abdillah ibnu Utbah. Ubaidullah ibnu Abdillah kepada Ibnu Abbas istilahnya yatawaddad. Yatawaddad itu mencari cinta, supaya dicintai maksudnya, kepada gurunya. Jadi bagaimana sih murid kepada guru supaya disenangi gurunya gitu. Ya kalau misalnya di sana Syekh, oh ya begini, dijaga adabnya. Maka Ibnu Abbas disebutkan senang sekali kepada Ubaidullah. Dan banyak ilmu yang beliau dapati dari Ibnu Abbas karena itu. Tidak sebagaimana Abu Salamah Ibn Abdurrahman rahimahullah. Tapi itu ibrahnya, mengisyaratkan kepada kita pentingnya adab. Kalau enggak kamu sendiri yang merugi. Karena enggak menjaga adab, orang terharamkan dari banyak ilmu. Gurunya tidak mau lagi mengajari mereka, tidak mau menyampaikan ilmu itu. Kata Az-Zuhri, yukhazzin atau yakhzin. Ibnu Abbasnya nyimpan, artinya menahan ilmunya, nggak mau disampaikan. Tahu muridnya kayak gitu, rugi kamu akhirnya. Ditahan ilmu itu oleh Ibnu Abbas. Makanya kata Ibnu Jurayj, lam astakhrij alladhi istakhrajtu min ata illa birifqi bihi. Aku, kata Ibnu Jurayj, tidaklah mendapat banyak dari Ata, Syekh guru beliau, kecuali karena aku sabar kepadanya. Ya namanya guru mungkin ini ada kekurangannya mungkin dari sisi ini itu, tapi karena dia sabar, akhirnya banyak mendapat faidah dan ilmu dari gurunya. Makanya termasuk Tharaif, dari keunikan atau kesabaran, bukan unik sih, kesabaran ulama salaf. Antum tahu Imam Sulaiman ibn Mahran, dijuluki A'mash rahimahullah. Beliau kurang bisa melihat matanya, sehingga nggak ngelihat lah yang kanan kirinya. Murid-murid lamanya yang sudah senior-senior tahu kebiasaan sang guru. Beliau terbiasa ya, kayak meludah gitu sebelah kirinya. Jadi majelis, itu kebiasaan orang. Tuh. Itu kebiasaan, kadang orang ada aja kebiasaannya. Walhasil karena itu kebiasaan, yang nggak ada yang mau duduk di sebelah kirinya. Duduknya menjauh di sana sini. Sampai kemudian datang anak muda, ya dia baru dan nggak tahu A'mas dan kebiasaannya seperti apa. Hamba Allah melihat tempat kosong di depan kiri, duduk situ dia. Maka sebentar dapat hadiah itu tadi. Tuh. Dan itu bukan sekali dua kali. Tuh. Dia mau bergerak, mau
pindah. Kebiasaan A'mash, sifatnya beliau rahimahullah, kalau ada kegaduhan sedikit aja di majelisnya, beliau marah meninggalkan majelis, nggak mau ngajar. Ini betul-betul ingin minta orang harus konsentrasi penuh. Khusus ini yang aku sampaikan, aku ajarkan Rasulullah, hadis-hadisnya, sunnahnya. Nggak mau kemudian ada yang gaduh, ada yang gerak, ada yang ini. Marah beliau. Nah, ini anak mau gerak, oleh yang lain ditahan-tahan ini, dengan isyarat. Artinya jangan pindah. Kalau kamu pindah, bubar ini majelis. Beliau akan marah meninggalkan. Sementara sulit mendapat ilmunya A'mash, padahal beliau ulama besar. Nggak semudah itu. Sayang-sayang kemudian ditinggal. Suruh sabar oleh mereka. Sabar, sudah situ. Ya sabar, anak ini duduk di situ. Tuh. Tapi dapat banyak hadis. Al-muhim, adab. Menentukan kebahagiaan dan keselamatan seorang hamba. Mungkin itu muqaddimah sekilas tentang pentingnya adab. Adapun mandhumah kita penulisnya adalah Abu Ishaq Al-Ilbiri Al-Andalusi. Nama beliau Ibrahim Ibn Mas'ud At-Tujibi. Ibrahim bin Mas'ud At-Tujibi rahimahullahu ta'ala. Faqih, alim, mukri di zamannya. Guru besar beliau termasuk guru besarnya yang ma'ruf, masyhur, Imam Ibnu Abi Zamanin. Hafidh, ulama besar di zamannya. Al-Ilbiri satu zaman semasa hidupnya dengan Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah. Beliau wafat tahun 460 Hijriyah rahimahullahu ta'ala. Qasidah beliau ini atau nazm beliau ini ta'iyah sebagai nasihat atau wasiat yang beliau sampaikan kepada generasi berikutnya. Terlepas dari perselisihan, ada yang mengatakan wasiat ini beliau tujukan kepada anaknya. Ada pula yang mengatakan bukan, tapi ditujukan kepada salah seorang temannya, teman lamanya, yang semenjak kecil berteman baik, tapi kemudian berubah. Entah apa yang menjadikan berubah, temannya itu berubah, berbalik memusuhi beliau. Bahkan mencela dan memaki beliau dengan banyak caci makian dan celaan. Ini salah satu nasihat yang beliau sampaikan
Al-Ilbiri ini menyampaikan nasihat kepada sang teman ini tadi. Wala tungkir fa innal amra jiddu wa laisa kama hasibta wala dhonanta. Kamu jangan ingkari, karena perkara ini serius, urusan agama ini, urusan hidup, bukan main-main. Gak seperti yang kamu kira, kamu bisa sembarangan dan semaumu. Abu Bakar, kasyafta aqalla aibi wa aktsaruhu wa mu'dhamuhu satarta. Rupanya si teman ini kunyahnya Abu Bakar, nggak disebut siapa namanya. Wahai Abu Bakar, kamu telah bongkar sebagian kecil dari aibku. Nah, ini dikatakan dia begini, Ilbiri itu begini, Ilbiri ini begitu, dicela karenanya. Padahal masih banyak aib-aibku yang lain. Kejelekanku masih terlalu banyak, yang itu kamu tutupi. Artinya kamu belum sebut. Yang kamu sebutkan itu sebagian kecil aja. Dan itu tawaduknya beliau rahimahullah kepada orang yang memusuhi dan mencela beliau. Faqul ma syi'ta fiyya minal makhazi wa dha'ifha fa innaka qad sadaqta. Maka terserah kamu. Kamu mau mencela aku, kamu mau jelek-jelekkan aku, kamu sebut aibku. Kalau perlu gandakan olehmu. Kamu gandakan. Karena semua itu benar adanya. Jadi kamu mau mencela aku, ya memang itu ada pada diriku, kekurangan-kekurangan itu. Artinya di satu sisi ketawaduan beliau, kesabaran beliau, dan kemudian orangnya tidak sibuk melayani orang yang mencela dan memusuhinya. Akhlak, adab dijaga oleh Ilbiri. Sehingga bukan hanya teori yang beliau tulis dalam manzumah yang akan kita kaji ini, tapi itu yang beliau terapkan, beliau amalkan, dicontohkan, real. Terbukti ada yang mencela beliau, ada yang nggak diurusi oleh beliau. Bahkan beliau katakan sebaliknya, ya memang betul itu ada aibku memang. Gandakan aja kalau perlu. Jangan cuma 1-2 aib itu kamu sebut, perbanyak. Dan begitulah jejak orang-orang mulia, para a'immah, sebelum itu para nabi dan rasul. Tidak sibuk untuk membela diri karena disinggung orang, karena dicela orang, wah nggak terima dan berapi-api membela dirinya. Bukan demikian salaf. Kata Ilbiri pula kepada temannya ini, wa kunta ma'asiba ahda sabila fama laka ba'da syaibika qad nakafta. Dulu kamu semenjak kecil teman baik bagiku. Jadi kita berteman gak sebulan 2 bulan. Lama, semenjak kecil kita itu teman baik. Kenapa sekarang saat kamu sudah tua kamu berubah? Kok jadi begini kamu sudah tua? Jadi memusuhi aku, mencela aku. Apa yang berubah pada dirimu? Kenapa? Ya hanya sebatas itu beliau katakan. Nggak kemudian membalas, membongkar-bongkar aib temannya itu. Nggak kemudian celaan itu dibalas dengan celaan serupa. Enggak. Bahkan tadi kalau mengikuti satu pendapat tadi,
qasidah ini beliau tulis dalam rangka menasehati sang teman. Nanti akan kita baca. Isinya semua nasihat, mau'idhah, wasiat-wasiat mulia, adab-adab agung, akhlak. Beliau persembahkan untuk temannya yang mencela, memusuhi. Adab dari penulis Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Maka tadi qasidah ini wallah alam mana yang lebih tepat, tapi yang jelas ada yang mengatakan itu, ada yang menyatakan ini wasiat beliau untuk anaknya. Tapi melihat lafaz-lafaz yang barusan kita sebutkan, berarti kan ada jarak waktu yang cukup lama. Seperti tadi, kunta ma'asiba ahda sabilan famalaka ba'da syaibika qad nakasta. Dulu semenjak kecil kita berteman baik begini. Berarti kan teman kecilnya. Kalau itu anak kan nggak mungkin dikatakan begitu. Wallah alam, tampak dari situ ini ditujukan kepada sang teman, bukan anaknya. Temannya yang kunyahnya tadi Abu Bakar, entah siapa namanya. Asyahid, qasidah ini beliau tulis penuh dengan hikmah dan faidah, adab-adab yang perlu dimiliki oleh thalibul ilm. Seperti tadi, ma'ruf qasidah ini di kalangan tulabul ilm, para penuntut ilmu, para masyayikh, para ulama, ma'ruf. Dikatakan oleh Ilbiri dalam qasidahnya, sebagaimana Ilbiri katakan dalam manzumahnya Ta'iyah, ma'ruf di kalangan mereka. Dan apa yang beliau contohkan yaitu pula yang dicontohkan oleh para nabi, para rasul rahmatullah alaihim, seperti yang Allah sebutkan di surat Al-A'raf terkait Nabi Hud alaihissalam, saat kaumnya mengatakan, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahah wa inna lanadhunnuka minal kadzibin. Orang-orang kafir dari kaumnya berkata, kami melihatmu dalam kebodohan. Nabi ini dikatakan bodoh oleh kaumnya, dan kami menganggapmu pendusta, dikatakan pendusta oleh kaumnya. Qala ya qaumi laisa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Wahai kaumku, aku bukan orang bodoh. Tidak ada kebodohan itu pada diriku, tapi aku rasul dari Allah Rabbul Alamin. Aku sampaikan risalah Allah kepada kalian dan aku bernasihat amanat kepada kalian. Itu Nabi dengan adab, akhlak, gak dilayani kebodohan mereka dengan kebodohan serupa. Kalau bukan Nabi dan orang tidak terdidik dengan adab mereka, ya mungkin akan balas. Enak aja ngata-ngatai orang, kamu itu yang bodoh, kamu sendiri itu yang tolol, kamu ini, nggak terima dia dicela. Hanya karena satu kata terucap, dia siapkan perang dunia ketiga. Nggak terima dia dan marah, dan diulang-ulang terus olehnya satu kata itu. Fulan berkata begini, bilang kalau aku katanya begini, diriku dikatai begini. Temannya itu sekali saja berkata, terus diungkit-ungkit sepanjang hidupnya.
dan dibuat seheboh mungkin. Bukan itu, para nabi nggak demikian. Adab indah, akhlak mulia dari para rasul. Dan itu yang ditiru oleh Ilbiri. Nggak dianggap apa yang dilakukan temannya. Justru beliau bernasehat dan memberikan qasidah ini hadiah, wasiat kepada temannya. Maka begitulah orang-orang mulia, orang-orang yang beradab, tidak sibuk dengan dirinya sendiri untuk dibela-bela, nggak terima kalau diperlakukan kurang baik, salah kurang lebih lah untuk dirimu. Selama itu bukan agama Allah yang dipermainkan, itu yang dicontohkan oleh salaf rahimahumullah. Itu bahkan dicontohkan para nabi. Di saat kebanyakan orang, kalau itu urusan pribadinya, dirinya, wah nggak terima dia, betul-betul marah besar dia, istilahnya kebakaran jenggot, marah dia karena dikatai ini, disebutkan itu. Adab penting. Di situ akhlak akan mengarahkan, membimbing dirimu. Selama adab itu ada pada dirimu, itu mungkin semua muqaddimah, habis waktu kita, tapi mudah-mudahan itu bermanfaat. Insyaallah manzumah qasidah akan kita mulai pada pertemuan depan. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.